Saya Salnia bersama rekan saya, Samira, Rizky Amelia. kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil observasi kami di Happy Puppy cabang Ratulangi. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang balance scorecard dari perusahaan Happy Puppy. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa sih itu balance scorecard. Nah, balance scorecard adalah alat manajemen strategis yang membantu organisasi menerjemahkan visi dan strategi mereka ke dalam tindakan nyata. Ini diperkenalkan oleh Robert Kaplan dan David Norton pada tahun 1992. Alat ini memungkinkan organisasi untuk mengukur kinerja dari berbagai perspektif. Nah, terdapat 4 perspektif balance scorecard. Yang pertama ada keuangan, yaitu bagaimana investor melihat Anda. Yang kedua, internal atau proses, yaitu strategi apa yang Anda gunakan. Yang ketiga, konsumen atau pelanggan, yaitu bagaimana konsumen melihat Anda. Dan yang terakhir, SDM atau pembelajaran dan pertumbuhan, yaitu bagaimana kompetisi dan tata kelolanya. Nah, adapun lokasi observasi wawancara kami yaitu Happy Puppy Ratulangi yang berada di Jalan Ratulangi nomor 7. Dan adapun pewawancara kami yaitu Kak Muhammad Izzat. Adapun profil dari Happy Puppy sendiri yaitu merupakan jenis usaha hiburan dan karaoke keluarga. Tahun berdiri 1992, lokasi pusat Jakarta, Indonesia. Pendiri Tommy Dewanto, dan adapun penghargaan yang pernah dapatkan yaitu sertifikat Museum Rekor Indonesia MURI sebagai pelopor karaoke keluarga di Indonesia pada tahun 2004. Dan saat ini Happy Puppy memiliki 73 outlet di 46 kota di Indonesia. Dan adapun visi dari Happy Puppy yaitu menciptakan dunia yang bernyanyi dengan keselarasan. Dan misinya memberikan hiburan karaoke keluarga yang aman dan menyenangkan untuk semua orang. Happy Puppy adalah pelopor karaoke keluarga di Indonesia yang menawarkan tempat hiburan bernyanyi dengan suasana yang nyaman, aman, dan ramah keluarga. Perusahaan ini dikenal dengan konsep karaoke yang menghadirkan teknologi canggih, fasilitas modern, serta koleksi lagu yang lengkap dari berbagai genre dan bahasa. Selain itu, Happy Puppy menyediakan ruangan privat yang sesuai untuk berbagai keperluan seperti acara keluarga, ulang tahun, dan catering komunitas. Nah, di sini kita akan masuk hasil observasi balance scorecard dari Happy Puppy. Tapi sebelum itu, kita akan menjelaskan apa sih itu perspektif keuangan. Nah, perspektif ini berfokus pada indikator keuangan yang mencerminkan hasil dari strategi yang diimplementasikan oleh perusahaan. Tujuan utama dari perspektif keuangan adalah memastikan bahwa organisasi mencapai tujuan finansialnya dan menciptakan nilai bagi para pemegang saham. Dan adapun sebagian laporan keuangan Happy Puppy yang dapat diasumsikan ialah dari omset harian, yaitu sekitar 17 juta. Nah, kita akan mengkalikan 17 juta kali 30 hari dari jumlah hari operasi, yaitu dapat 510 juta selama sebulan. Dan adapun dari pendapatan tahunan yaitu 510 juta dikali 12 bulan yaitu sekitar 6.120. Adapun sumber dari hasil pendapatan yaitu pendapatan dari sewa ruangan karaoke, pendapatan dari makanan dan minuman, dan pendapatan tambahan lainnya seperti event atau promo. Dan dalam konteks balance scorecard, perspektif keuangan Happy Puppy sebagai bisnis hiburan karaoke memiliki indikator utama untuk mencapai tujuan finansial mereka, yaitu dalam peningkatan pendapatan. Target mereka yaitu meningkatkan omset harian 10% dan strategi memanfaatkan promosi paket karaoke, meningkatkan layanan pelanggan, dan mengoptimalkan jam sibuk.
Dari laporan keuangan Happy Papi, kami tidak bisa mengakses secara keseluruhan karena ia memiliki kebijakan yang sangat dirahasiakan bagi publik. Adapun alasan mereka yaitu menjaga kerahasiaan bisnis, laporan keuangan Happy Papi memiliki berisi data yang sensitif yang bisa mencangkup gaji karyawan, informasi pelanggan, dan kontrak bisnis. Jadi menjaga informasi ini tetap privat adalah penting untuk melindungi privasi individu dan keamanan perusahaan. Perspektif pelanggan. Perspektif pelanggan adalah sudut pandang yang digunakan perusahaan untuk memahami kebutuhan, harapan, dan pengalaman pelanggan terhadap produk atau layanan. Fokusnya mencangkup kepuasan, loyalitas, dan nilai tambah yang dirasakan pelanggan. Dalam strategi bisnis seperti balance scorecard, perspektif ini membantu mengukur kinerja organisasi dalam menciptakan pengalaman positif yang mendukung pertumbuhan dan daya saing. Adapun kinerja utama Happy Pupping yaitu pertama, meningkatkan kepuasan pelanggan. Adapun strategi yang digunakan yaitu memberikan poin atau rewards bagi pelanggan setia untuk ditukarkan dengan diskon atau fasilitas tambahan. Yang kedua, meningkatkan loyalitas pelanggan. Adapun strategi yang digunakan yaitu menjamin pelanggan kembali dengan layanan unggul dan program loyalitas. Yang ketiga, meningkatkan daya tarik untuk pelanggan baru. Adapun strategi yang digunakan yaitu menarik pelanggan baru melalui inovasi, promosi, dan digitalisasi layanan. Perspektif proses internal. Perspektif proses internal dalam balance scorecard atau BSC berfokus pada efisiensi dan efektivitas proses internal dalam organisasi. Perspektif ini mengidentifikasi bagaimana proses bisnis dapat dioptimalkan untuk memberikan nilai tambah kepada pelanggan dan pencapaian tujuan keuangan perusahaan. Berikut adalah perspektif proses internal untuk Happy Pupping, sebuah bisnis karaoke keluarga yang dirancang agar dapat mendukung tujuan strategi perusahaan. Adapun strateginya yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional layanan karaoke. Yang kedua, menjamin kebersihan, kenyamanan, dan keamanan ruangan karaoke. Yang ketiga, memastikan ketersediaan teknologi karaoke yang modern dan handal. Yang keempat, meningkatkan pengelolaan katalog lagu untuk memenuhi permintaan pelanggan. Adapun strateginya yaitu yang pertama, jadwal inspeksi rutin kebersihan dan pengecekan fasilitas sebelum ruangan digunakan pelanggan. Kedua, penggunaan alat kebersihan modern untuk sterilisasi ruangan. Yang ketiga, upgrade perangkat karaoke atau sistem suara layar perangkat lunak katalog lagu. Yang keempat, menyediakan fitur pencaharian lagu digital melalui aplikasi atau layar sentuh. Yang kelima, pelatihan staf untuk merespon lebih cepat terhadap kebutuhan pelanggan. Yang keenam, manajemen katalog lagu. Yang ketujuh, pembaharuan katalog lagu secara berkala termasuk lagu populer dan permintaan pelanggan. Yang kedelapan, pengecekan rutin terhadap peralatan listrik, sound system, dan fasilitas ruangan untuk memastikan keselamatan pelanggan. Selanjutnya itu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif ini berfokus pada pengembangan sumber daya manusia, teknologi, dan kapabilitas organisasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan strategis jangka panjang. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dalam konteks balance scorecard untuk Happy Papi atau sebuah bisnis karaoke keluarga dapat difokuskan pada beberapa area strategi yang mendukung perkembangan SDM, teknologi, dan budaya organisasi untuk memastikan pelayanan yang optimal. Berikut
adalah hasilnya. Yang pertama itu pengembangan kompetensi karyawan, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan untuk memberikan layanan yang unggul kepada pelanggan. Adapun strateginya yang pertama mengadakan pelatihan berkala untuk meningkatkan kualitas layanan dan keterampilan teknologi. Yang kedua memberikan sertifikasi internal untuk karyawan yang lulus pelatihan. Yang kedua itu pemanfaatan teknologi, meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman pelanggan melalui teknologi. Adapun strateginya yang pertama melengkapi setiap ruang karaoke dengan teknologi terkini. Yang kedua memberikan pelatihan kepada karyawan tentang pengoperasian teknologi baru. Yang ketiga meningkatkan fitur aplikasi untuk pengalaman pengguna yang lebih baik. Nah, selanjutnya kesimpulan dari hasil observasi kami. Happy Papi bertujuan untuk mencapai keseimbangan yang optimal dalam aspek keuangan, kepuasan pelanggan, efisiensi operasional, dan pengembangan karyawan dengan strategi peningkatan pendapatan, pelayanan berkualitas yang memastikan pelanggan puas dan loyal, efisiensi dalam proses internal, serta pelatihan dan inovasi yang terus-menerus. Happy Papi siap untuk mencapai kesuksesan jangka panjang dan pertumbuhan yang berkelanjutan.